Jesus be the center, Tuhan harus jadi pusat kehidupan kita. Amin. Ya, itu udah jelas ya, bahwa Kristus harusnya jadi pusat segala pujian, penyembahan kita semuanya. Ya. Ya, sedikit soal Natal ya di Desember ini, jadi satu yang spesial banget ya. Jadi satu yang spesial banget khususnya di Next Gen sendiri ya, dengan segala ruangan yang baru ya, kita temanya Goodness of God. Minggu depan kita akan ada Natal untuk Next Gen ya, minta doanya juga buat Bapak Ibu semua ya, supaya Natalnya bisa benar-benar semua pesannya tersampaikan ya. Bahwa di tahun ini kita bahas tentang goodness of God, tentang kebaikan Tuhan. Ini sedikit ya untuk Natal Next Gen ya. Dan enggak cuma itu sih, kalau misalnya ada dari om tante ya, anak-anak yang masih muda juga boleh untuk diingetin. Ya, karena Natal biasanya jadi sebuah momen ya. At least yang enggak pernah ke gereja biasanya balik tuh di hari Natal, bener ya. Ya enggak apa-apa, at least mereka berusaha untuk balik. Dan semoga mereka menerima pesannya supaya tertanam, setuju? Ya, jadi jadiin Natal sebuah momen untuk kita bisa narik lebih banyak orang ke gereja. Ya, bukan supaya menuhin gereja, bukan. Tapi supaya bisa bersama dengan kita muji nyembah Tuhan. Ya, dan lebih dari itu supaya bisa mengenal Tuhan lebih jauh. Ya, karena gini, jadi orang Kristen gak mungkin bisa kenalin Tuhan sendirian, gak bisa. Ya, kita gak bisa kenalin Tuhan sendirian, kita gak bisa berusaha mengenali Tuhan tapi menjauhi tubuhnya, gak bisa. Ya, jadi udah pasti harus tertanam di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja, setuju? Ya, nanti kita juga akan bahas. So hari ini bahas tentang Jesus be the center, Yesus menjadi pusat. Ya, ya di zaman sekarang ini menarik banget karena gini, gereja waktu saya lihat tujuannya adalah supaya setiap kita kembali fokus sama Tuhan. Ya, bahwa setiap kita menjadikan Kristus sebagai fokus yang utama ya dalam kehidupan kita. Dan yang menarik adalah gini, kenapa harus begitu? Karena banyak banget di dunia ini sekarang ya yang berusaha untuk mengalihkan, ya mendistrak kita daripada Kristus. Bener ya? Bahkan zaman sekarang Natal udah bukan lagi tentang Kristus, bener gak? Santa Claus lebih terkenal daripada Yesus, bener? Ya kan? Bahkan sometimes gini, makanya Natal bukan bicara tentang diskon akhir tahun, bukan. Ya, Natal bukan bicara tentang happy-happy, bukan. Ya. Banyak di dunia ini sekarang yang merayakan Natal udah gak ada lagi Yesusnya di situ. Ya, Christmas without Christ is not Christmas. Ya, Natal tanpa Kristus bukan Natal. Bener gak? Salah satu alasan kita ngerayain Natal adalah karena ada Kristus di situ, harusnya. Ya, tapi begitu banyak di dunia ini yang udah gak lagi memperingati tentang Kristus di hari Natal. Ya, instead justru kita malah lebih sibuk untuk nyiapin Christmas dinner. Ya kan? Ya, bener gak? Ya, kita sibuk nyiapin yang namanya agenda liburan. Ya kan? Ya, kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya justru malah mendistrak kita dari intisari dari Natal itu sendiri. Bener ya? Dan hari ini kita mau kembali untuk fokus, kembali untuk mengingat bahwa Natal itu adalah untuk Kristus. Ya, kita merayakan Natal itu karena Kristus telah lahir ke dunia ini, setuju? Ya, bukan karena yang lain, bukan karena diskonannya, bukan. Ya, bukan yang nggak boleh ngelakuin semua hal itu, bukan yang nggak boleh, tapi jangan lupa bahwa Kristus harus menjadi yang utama. Nanti kita akan bahas di firman-Nya. Ya, bahwa Kristus harus jadi yang utama dulu dalam segala sesuatu yang mau kita buat. Ya, agenda apapun yang kita buat untuk hari-hari ini khususnya Natal harusnya adalah difokuskan untuk Kristus, bukan untuk seru-seruan, bukan untuk mengikuti pesta dunia, bukan. Ya, Natal seolah-olah berubah menjadi sebuah event. Ya, Natal cuma jadi sebuah event besar. Ya, momentum dapat cuan, ya, bukan cari Tuhan, bukan. Harusnya momentum cari Tuhan, bukan cuma sekedar dapat cuan, bener nggak? Ya kan, di mal-mal banyak banget tuh diskon-diskon akhir tahun tuh, ya diskon-diskon Natal. Ya, di kantor saya juga sama, di kantor saya semua dekorasinya berubah. Tiba-tiba ada pohon Natalnya, ya karena CEO saya orang Kristen. Ya, jadi ada pohon Natalnya, ada apa segala macam gitu. Ya, tapi tanpa Kristus itu semua sia-sia, cuma jadi ornamen, setuju? Ya. Cuma jadi promo bulan Natal, promo Desember. Bukan, nggak kayak gitu. Kita harusnya balik, memfokuskan diri kita kembali kepada Kristus. Dan hari ini kita akan bicara tentang Kristus. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan tentang Yesus Kristus. Ya, supaya setiap kita kembali fokusnya sama Tuhan dalam segala hal yang kita buat. Setuju? Ya. Tadi saya sempat mention ya, Natal bicara tentang Kristus, dan sejak kapan Kristus udah diberitakan, bahkan gini ya, Yesus itu udah diberitakan jauh
jauh sebelum zaman para nabi. Setuju? Ya, Yesus siapa Yesus? Kita coba untuk telisik lebih jauh, siapa Tuhan yang harusnya jadi pusat kehidupan kita? Ya, yang mulai zaman sekarang tuh kayaknya udah didistract dengan segala sesuatunya yang ada di luar sana. Ya, dunia udah nggak lagi memfokuskan diri sama Tuhan karena memang nggak mungkin sih bagi dunia. Ya, tapi dunia berusaha mengajak orang-orang percaya juga sama. Ya, jadi nggak memfokuskan diri sama Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar untuk fokus lagi sama Tuhan. Setuju? Ya, kita sama-sama mau buka, lihat ya. Siapa Kristus? Kristus adalah yang dijanjikan dari Tuhan. Ya, sekali lagi yang menjanjikan Kristus bukan para nabi, bukan. Mereka cuma pembawa pesan, kabar baik. Tapi yang pertama kali menjanjikan tentang Kristus itu adalah Tuhan sendiri. Kenapa? Karena apa? Karena dia terlalu baik sama kita, setuju? Ya, karena dia terlalu baik sama kita. Kita coba lihat deh sejarahnya di Kejadian 3 ayat 15. Kira-kira media bisa bantu. Ya, di Kejadian 3 ayat 15 firman Tuhan bilang begini. Ya, ini menarik banget. Disinilah Kristus diberitakan pertama kali. Ya, firman Tuhan ini yang memberitakan Kristus pertama kali. Sekali lagi gini, Kejadian 3 ini bicara tentang manusia jatuh dalam dosa. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, gini, apapun upayanya nggak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Apapun upayanya. Apapun upaya yang kita buat, mau kita jaga kekudusan kayak apapun, nggak akan bisa menyelamatkan kita. Ya, mau kita taat seperti apapun nggak akan bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia sudah memberontak. Ya, jadi ujungnya sudah pasti maut. Itu sudah pasti. Kematian kekal yang menanti nasib semua manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Oleh karena siapa? Pemberontakan manusia, Adam dan Hawa, benar nggak? Disuruh jangan makan buahnya, dimakan. Ya, dia melanggar perintah Tuhan, dia memberontak kepada Tuhan. Ya, dan gini, yang menarik adalah kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa di ayat ini, di firman ini, bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, ternyata Kristus telah dijanjikan buat setiap kita. Supaya kita nggak hidup binasa, ya kan? Tapi hidup kekal. Ya, kita sama-sama lihat gini, Kejadian 3 ayat 15 ini yang kita rayakan sebenarnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan siapa? Perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan siapa? Keturunan perempuan ini. Ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Kenapa dibilang keturunan perempuan ini? Karena Yesus harus lahir dari seorang perawan yang namanya Maria. Dia nggak disebutkan dari keturunan garis laki-lakinya, justru dari keturunan perempuan. Makanya kenapa? Ya, lihat. Dia harus lahir dari seorang perawan. Jadi ini sudah rencana Tuhan sejak zaman dulu ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Yang pertama dijanjikan adalah Kristus. Ya, yang pertama dijanjikan adalah Yesus. Ya. Bahwa keturunan perempuan ini keturunan siapa? Ya, kita tahu melalui Maria, betul ya? Sebagai alatnya. Ya, untuk melahirkan bayi Yesus ke dunia ini. Ya, jadi Kristus lahir sebagai pemenuhan janji Tuhan. Untuk apa? Menyelamatkan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Dan ini firman yang jadi dasar bahwa Kristus harus lahir ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Dan dia harus lahir dari seorang perawan. Bukan dari sebuah persetubuhan, bukan. Ya, dia lahir dari Roh Kudus. Ya. Dan ini Natal seharusnya. Seharusnya kita ingat lagi bahwa ketika Natal ada seorang bayi yang lahir dengan cara yang luar biasa, cara yang enggak masuk akal. Ya. Supaya apa? Supaya nebus kita. Supaya datang untuk siapa? Untuk kita, dia tinggalin sorga, datang ke dunia untuk nebus dosa kita. Ya, sebuah privilege yang kita punya, bukan karena apa yang kita perbuat. Coba lihat, di sini apakah Adam dan Hawa udah bertobat? Belum. Tapi Yesus dijanjikan sebelum pertobatan Adam dan Hawa bahkan. Ya, waktu kita masih berdosa Tuhan udah janjikan duluan bahwa akan ada satu juru selamat yang lahir namanya Yesus. Ya, dan ini yang menarik. Ya. So hari ini kita mau belajar siapa Yesus, kenapa dia harus menjadi yang utama. Ya. Firmannya nggak banyak hari ini, firmannya cuma dari satu kisah. Ya, di Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Ya, kalau bisa pakai terjemahan sederhana Indonesia jauh lebih baik. Ya, kita mau sama-sama baca. Ya. Bahwa Yesus yang di bulan Natal di bulan Desember, di Natal ini yang kita rayain adalah yang paling utama seharusnya. Setuju? Ya. Di Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Terjemahan sederhana Indonesia, kita baca perikopnya dulu. Perikopnya bilang begini. Kristus yang terutama dalam segala sesuatu.
Ya, ini dari perikopnya aja luar biasa banget ya. Kristus yang terutama dalam segala sesuatu. Ya artinya gini, Kristus bukan cuma yang terutama di dalam gereja, bukan. Ya Kristus yang terutama dalam segala sesuatu artinya di keluarga kita harus Yesus jadi yang utama, bener gak? Makanya saya mendorong untuk setiap keluarga bangun mesbah keluarga. Ya, yang punya kesempatan untuk bangun mesbah keluarga. Papa mama saya belum percaya sama Tuhan. Saya punya kerinduan one day kita bisa punya mesbah keluarga sendiri. Ya, saya pernah bilang kan bahwa pemuritan itu enggak dimulai dari gereja. Ya, pemuritan dimulai dari rumah sampai ke gereja. Bukan dari gereja selesai di gereja, bukan. Ya. Kristus harus terutama dalam segala sesuatu. Pertama, mulai dari keluarga kita harusnya dia jadi yang terutama. Dalam segala sesuatu berarti semuanya, bukan cuma di gereja. Ya, dari keluarga juga harus. Dari pekerjaan kita, Yesus harus jadi yang utama. Ya kan? Dari pekerjaan kita, Yesus harus yang utama. Ya. Kita libatkan Tuhan enggak di pekerjaan kita? Kita tanya Tuhan enggak di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan? Kita persembahkan enggak pekerjaan kita untuk mempermuliakan Tuhan? Ya. Di dalam segala sesuatu include apa? Ya berarti semua aspek kehidupan kita. Ya biasa orang Kristen kebanyakan mengutamakan Kristus cuman waktu doa makan biasanya. Ya bener gak? Ya kan kalau doa makan kayaknya selalu doa tuh. Ya, kenapa enggak kalau pas belanja kita doa? Coba, kenapa enggak? Ya kan? Kenapa enggak? Saya belajar loh, saya belajar sesuatu, ini kesaksian sedikit ya. Saya belajar dari Om David. Ya waktu saya lagi live bertiga sama Billy waktu itu, ya ada salah satu anak Next Gen juga. Ya ketika kita live bertiga, saya belajar sesuatu loh. Saya belajar sesuatu bahwa Om David bilang begini, saya tuh waktu lagi ngobrol sama kalian aja ya, saya berusaha untuk terus tanya Tuhan loh apa yang harus saya omongin. Gitu. Ya, saya belajar untuk nanya Tuhan dalam segala hal kata Om David. Kenapa? Karena kita belajar untuk memfokuskan hidup kita supaya mengutamakan Tuhan. Bener gak? Dan ternyata firman ini perikopnya aja bilang, kita belum masuk ayatnya ya, baru perikopnya aja bilang Kristus yang terutama dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, berarti semuanya. Ya kan? Ya kenapa kita cuman selalu pas doa makan kita tanya Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Ya kan? Kenapa enggak ketika kita punya pekerjaan kita bersyukur sama Tuhan? Ya kan ketika kita lembur kita bersyukur sama Tuhan. Ketika makan keluarga kita bersyukur sama Tuhan, masih punya keluarga, bener gak? Banyak yang gak punya. Saya punya anak live, bahkan dari kecil udah gak punya papa mama. Ya, papa mamanya overdosis. Memakai narkoba. Ya, kelihatannya gak akan jadi anak yang luar biasa ya. Tapi di dalam pertobatan oleh Kristus dia jadi anak yang luar biasa kok. Jadi salah satu PIC sekarang melayani di Next Gen. Iya. Ya, bersyukur punya keluarga. Kita bisa gak bersyukur punya keluarga? Ya, kenapa kalau doa itu cuma pas doa makan? Nah, saya belajar sesuatu bahwa ternyata Kristus harus menjadi yang terutama di dalam segala hal. Keluarga kita, pekerjaan kita, pertemanan kita, pergaulan kita, semuanya. Kristus harus jadi yang terutama. Ya firman Tuhan yang bilang. Ya firman Tuhan yang bilang. Dan saya belajar benar. Saya belajar ketika Om David apalagi meneguhkan hal itu. Ya, bahwa ya memang harus jadi yang terutama. Kita harus belajar untuk nanya sama Tuhan. Kita harus belajar untuk dalam setiap keputusan yang kita buat harus melibatkan Tuhan. Setuju? Ya dan itu yang jadi sebuah kebenaran seharusnya, ya. Ya Kristus harus menjadi yang terutama di dalam segala sesuatu. Dalam setiap keputusan kita libatin Tuhan. Ya. Kita mau sama-sama masuk ke ayatnya, ya. Kolose 1 ayat 15, ayatnya bilang begini, ya. Kristus Yesus mencerminkan apa? Semua sifat Allah. Ya, firman Tuhan bilang begini, Kristus Yesus mencerminkan semua sifat Allah. Ini menarik, ayatnya dimulai dengan Kristus Yesus. Ya, dia mencerminkan semua sifat Allah. Ya. Walaupun manusia tidak dapat melihat dia, coba lihat. Walaupun manusia tidak dapat melihat dia, kita nggak bisa melihat Tuhan, ya. Tetapi apa? Tetapi kita bisa mengenal dia. Bingung ya? Agak aneh ya. Kita nggak bisa ngelihat, tapi bisa kenal. Gimana caranya? Ya nggak? Aneh. Nggak bisa ngelihat tapi bisa kenal. Ya, makanya Kristus jadi penting di sini. Coba lihat. Tapi kita nggak bisa mengenal dia. Kita bisa nggak bisa melihat dia, tapi kita bisa mengenal dia melalui Kristus. Coba lihat. Dia menjadi perantaranya. Ya kan? Makanya menjadi penting bahwa dia harus turun ke dunia supaya bisa dilihat oleh banyak orang, ya, supaya bisa dilihat oleh banyak saksi. Dan kesaksian itu ada sampai sekarang, Bu, sampai zaman kita. Supaya apa? Kita percaya. Meskipun kita nggak ngelihat, kita bisa kenal sama Tuhan di dalam apa? Di dalam Kristus, melalui Kristus, bener nggak?
Ya. Walaupun manusia tidak dapat melihat Allah, tapi kita bisa mengenal Dia. Ya, nggak bisa lihat tapi bisa kenal. Melalui Kristus nggak ada jalan yang lain. Makanya Yesus pernah bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan cuma melalui Yesus. Apapun usaha yang kita lakukan, kita nggak akan pernah bisa kenal Tuhan tanpa melalui Kristus. Amin. Ya, cuma melalui Kristus doang satu-satunya jalan. Ya makanya ada lagunya kan one way. Bukan one way di Jakarta, bukan. Ya, one way cuma ada satu jalan. Untuk kita mengenal Tuhan cuma melalui Kristus. Ya. Siapa Kristus? Anaknya, anak Tuhan, anak Allah, ya, yang satu-satunya, yang sulung, ya, sebelum salib, satu-satunya yang tunggal, tapi setelah salib menjadi yang sulung di antara banyak saudara, ya. Kristus adalah apa? Yang terutama di atas semua ciptaan. Ini menarik. Dia yang terutama, dia senternya, dia yang harusnya selalu kita utamakan. Dalam setiap keputusan kita, dalam segala hal aspek hidup kita. Dia yang terutama apa? Di atas segala ciptaan. Ini menarik banget. Kenapa? Karena bukan dia yang terutama di antara para ciptaan, bukan. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak diciptakan. Ya, dia menciptakan segala sesuatu. Ya, dia sang pencipta itu sendiri. Setuju? Ya. Ya, Kristus adalah yang terutama di atas semua ciptaan, bukan di antara, tapi di atas semua ciptaan. Artinya dia lebih tinggi dari segala yang diciptakan. Ya. Dan kita percaya itu. Ya, ayat 16, karena apa? Melalui Dia Allah, coba lihat ya. Karena melalui Dia Allah telah menciptakan segala yang ada. Sekali lagi, Yesus tidak diciptakan, Dia pencipta. Ini harus kita sadari. Kita kembalikan fokus kita. Yang pertama kita harus menyadari Yesus adalah sang pencipta. Dia bukan cuma sekedar manusia biasa, bukan. Ya, dia bukan cuma sekedar bayi yang lahir secara normal kayak kita, bukan. Ya, ada sesuatu yang luar biasa yang Yesus bawa, yaitu bahwa Dia adalah sang pencipta itu sendiri. Yang mengambil rupa dari ciptaannya, manusia. Demi apa? Demi menanggung dosa kita. Se-privilege itu kita. Seluar biasa itu kasihnya buat kita. Benar gak? Sampai-sampai Dia harus ngambil rupa seorang hamba, rupa manusia. Untuk apa? Nebus dosa kita. Karena kita gak akan pernah bisa untuk nebus dosa kita sendiri, gak bisa. Ya makanya butuh Dia yang Maha Kuasa itu untuk ambil rupa kita yang biasa ini. Ya. Karena melalui Dia Allah sudah menciptakan segala yang ada. Ya. Yesus adalah sang pencipta itu sendiri, baik di bumi maupun di semua tingkat surga dan langit, baik hal-hal yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan oleh mata manusia, termasuk semua penguasa rohani yang tinggi dan yang rendah, juga semua kerajaan di dunia. Nah, ini benar kan? Segala sesuatunya diciptakan oleh Kristus, melalui Kristus. Ya kan? Makanya nanti waktu pilpres mau nomor 1, nomor 2, nomor 3 gak jadi penting. Ya, kalau bingung bawa dalam doa, pilih yang mana? Benar. Ya, kalau tahu udah pilih yang mana, ya udah pilih aja dengan yakin. Karena siapapun presidennya, Yesus tetap raja di atas segala raja, amin. Itu gak penting siapa presidennya, benar. Ya, yang penting siapa Tuhan kita, itu yang penting. Karena itu yang bikin kita selamat apa enggak. Ya gak usah ikut-ikutan ngerusuh di kolom komentar gitu yang di medsos-medsos, gak perlu. Ya cukup yakin dengan pilihan kita aja. Apapun pilihannya, mau 1, 2, 3, Yesus tetap rajanya, amin. Ya, karena bukan tentang siapa presidennya, tapi siapa Tuhan kita, itu yang harusnya kita pikirin. Ya, ya Allah menciptakan semua itu melalui Kristus, supaya anaknya itu menjadi apa? Coba lihat, raja atas segala ciptaan. Ya, atas segala ciptaan, bukan di antara para ciptaan. Ya. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan, dan Dialah yang menopang seluruh ciptaannya agar tetap berlangsung. Ini poin pertamanya, Yesus adalah sang pencipta. Dan kita harus mengerti dan menyadari hal itu. Jadi bukan, artinya gini, penghormatan buat Dia harusnya lebih tinggi. Ya tadi saya suka banget waktu kita PPW. Ya, saya merasakan sebuah penghormatan yang luar biasa. Dan seharusnya dengan sikap hati yang terus menghormati Tuhan seperti itu. Kenapa? Karena Dia sang pencipta, Dia bukan ciptaan, bukan. Ya, Dia punya sesuatu yang lebih dari kita semua. Dia bukan cuma sekedar manusia, bukan. Dia juga sang pencipta. Dia hanya mengambil rupa manusia demi kita. Ya, Dia meninggalkan sorga, kemuliaan yang luar biasa. Demi apa? Demi kita. Ya, itu harusnya jadi sebuah privilege yang mengingatkan kita betapa kita disayang sama sang pencipta. Jadi harusnya kalau kita udah terima rasa sayang yang kayak begitu, harusnya kita hidup buat sang pencipta, amin. Ya.
Kita seling sebentar ya, kita mau teguhkan firman ini dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 ya. Kalau bisa dibantu ditampilin boleh. Ya. Ini menunjukkan nih, Yohanes adalah sebuah kitab Injil yang cukup menarik sebenarnya. Ya, kita cerita sedikit tentang latar belakangnya ya. Kitab Yohanes adalah sebuah kitab yang cukup menarik. Kenapa? Karena di antara semua kitab Injil, ada 4 kitab Injil, Yohanes adalah satu-satunya kitab yang tidak memulai dari kelahiran Yesus. Ya, yang lain mulainya kan dari kelahiran Yesus ya, ada kisahnya tuh. Yohanes bicara tentang apa? Yohanes membicarakan sesuatu yang lebih jauh daripada kitab Kejadian. Itu Yohanes. Yohanes adalah satu-satunya gini. Kenapa dia menjadi seseorang yang sangat spesial? Yohanes adalah satu-satunya murid di antara 12 murid. Ya waktu itu kan gini, murid Yesus ketika Yesus ditangkap itu tercerai-berai. Ya udah kabur-kaburan semua. Ya. Dan cuma satu murid yang menyaksikan kematian Yesus secara langsung di kayu salib. Namanya Yohanes. Ya. Dan Yohanes yang menuliskan kitab Yohanes ini satu-satunya murid yang melihat Yesus di kayu salib. Ya. Satu-satunya. Ya. Ini jadi sesuatu yang menarik, kenapa? Karena dia menuliskan sebuah kisah melebihi kitab Kejadian. Nah, itu Yohanes. Ya. Makanya dia bisa menuliskan di Yohanes 19 dengan sangat spesifik, Yesus bilang aku haus. Itu dia bisa menuliskan dengan spesifik karena dia menyaksikan secara langsung Yesus mati di kayu salib. Murid-murid yang lain tercerai-berai. Dia satu-satunya yang menyaksikan. Ya. Dan kita harus ingat satu hal, bahwa Yohanes adalah salah satu murid dari 12 murid yang ketika Yesus lagi bikin perjamuan terakhir tuh sebelum dia disalib tuh. Jadi Yesus kan bikin perjamuan terakhir tuh, bener ya? Yang kita biasa rayain Jumat Agung. Ya, sebelum Yesus disalib dia rayain tuh. Ya, perjamuan kudus. Sama murid-muridnya, tahu nggak? Abis Yesus ngasih tahu bahwa dia harus mati di kayu salib, apa yang dilakukan murid-muridnya? Murid-muridnya berebut siapa yang paling besar di antara mereka. Bayangin, mereka malah pamer-pameran, saya yang lebih hebat, saya jalan di atas air, pamer-pameran mereka. Firman Tuhan yang nyatet, habis Yesus bikin perjamuan kudus, mereka malah apa? Berebut siapa yang paling besar. Dan salah satu yang berebut siapa? Yohanes. Yohanes ini yang salah satunya berebut siapa yang paling besar di antara mereka. Ya, ini salah satu orang yang saya bisa bilang quote and quote agak dablek. Ya bener. Ya bahkan dia bawa mamanya, bayangin bawa mamanya dia ke depan Yesus sampai mamanya bilang, Tuhan, kalau nanti Tuhan jadi raja, biar anak-anakku duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan. Gitu. Dia bawa mamanya bahkan, berebutan jabatan gitu. Ya. Sok pamer siapa yang paling besar, siapa yang paling hebat ini. Tapi yang menarik adalah ketika dia ngelihat Yesus di kayu salib, coba lihat ya, ketika dia ngelihat Yesus di kayu salib, secara langsung dia mengerti satu hal. Betapa besarnya kasih Tuhan buat dia. Betapa besarnya kasih Tuhan buat kita. Bener ya? Makanya ada satu ayat Yohanes, di Yohanes 3 ayat 16, ayat yang gak bisa diduplikat sama Injil yang lain. Yang lain kan punya referensinya ya. Ya, kisah ini referensinya dari Lukas juga, dia ada di Matius juga. Tapi Yohanes punya satu ayat yang gak bisa diduplikat. Yohanes 3 ayat 16 gak diduplikat. Ya karena begitu besar kasih Allah itu gak bisa diduplikat tuh. Itu sebuah ayat yang gak diduplikat. Karena Yohanes punya kedekatan yang luar biasa. Ya. Dan coba apa yang dia katakan tentang Yesus yang dia saksikan di kayu salib secara langsung. Ya. Makanya kenapa Yohanes jadi menarik. Yohanes tidak mulai dari kelahiran Yesus. Dia mulai dari jauh sebelum Yesus lahir. Ya. Kita lihat ya Yohanes 1. Pakai terjemahan baru boleh. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Firman-Nya bilang begini, pada mulanya adalah apa? Firman. Pada mulanya adalah firman. Dia bicara sesuatu yang lebih jauh daripada Kejadian bahkan. Yang pada mulanya adalah firman. Coba lihat, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, dan firman itu adalah Allah. That's membuktikan bahwa Yesus adalah Sang Pencipta. Ya, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Sang Firman. Tanpa Dia, tanpa Sang Firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, jadi jelas siapa Yesus, Sang Firman, Sang Pencipta. Ya, yang menciptakan segala sesuatu, semuanya jadi karena Tuhan, karena Firman, karena Yesus. Dan kita mau kembalikan fokus kita, mengenali bahwa Dia adalah Tuhan, Sang Pencipta. Amin. Oke, kita balik lagi ke Kolose tadi.
Kolose 1 ya. Ya, kita balik ke Kolose 1 ayat yang ke-18-nya ya. Yesus pertama, dia jelas adalah Tuhan, ya satu-satunya pencipta, layak disembah. Ya. Ayat 18 bilang begini, Yesus adalah apa? Nih yang kedua, Yesus adalah kepala atas apa? Semua orang yang percaya penuh kepadanya. Ya, pakai terjemahan sederhana Indonesia bilang begitu, ya kepala dari semua jemaat. Ya, yang menarik adalah di terjemahan sederhana Indonesia dia bilang gini, Yesus adalah kepala atas semua orang yang percaya penuh, bukan yang Kristen. Ya KTP Kristen kalau cuman di KTP sia-sia kekristenan kita. Ya Kristen harus apa? Percaya penuh sama Tuhan. Amin. Itu baru kekristenan yang sejati. Harusnya percaya penuh. Artinya gini, ada 1% keraguan berarti nggak percaya penuh. Amin. Ya tapi kita harusnya apa? Percaya penuh. 100%. Ya kalau kita udah percaya penuh sama Tuhan, artinya gini, apapun keadaan dan kondisi kita, seharusnya kita nggak pernah ragu sama Tuhan. Bener nggak? Ya, harusnya kita nggak ragu sama Tuhan. Tapi kondisinya lagi susah nih, kondisinya lagi banyak masalah nih. Harus percaya penuh, bener nggak? Harus percaya penuh bahwa Tuhan pegang kendali, bahwa Tuhan punya rencana, bahwa Tuhan punya rancangan yang indah, bener nggak? Ya kan? Makanya firman Tuhan yang bilang rancanganku lebih tinggi dari rancanganmu. Jangan cuma dipakai ketika kita apa? Berusaha untuk melarikan diri. Ya ketika rencana kita bikin rencana yang luar biasa, terus gagal baru kita ngomong rancanganmu lebih baik. Loh gimana? Enggak, rancangan Tuhan lebih baik itu di awal bukan di akhir. Setelah rencana kita gagal, bukan. Ya, kita harus menyadari bahwa rencana Tuhan lebih tinggi dan kita harus percaya penuh sama rencana Tuhan. Amin. Ya kan? Dan dia adalah kepala atas orang-orang percaya. Jadinya harusnya gini, kalau dia kepalanya berarti harusnya kita sebagai tubuh Kristus berfokus sama Tuhan enggak? Ya artinya bukan berfokus sama event. Ya sekali lagi Natal bukan tentang event, bukan. Bukan tentang acaranya kayak apa. Tapi kita fokus enggak sama Tuhan? Ya, harusnya kita sebagai jemaat yang sebagai tubuh Kristus kita harus berfokus sama Tuhan. Ya, percaya penuh sama Dia. Ya, yang adalah apa? Kepala atas semua orang percaya, makanya setiap kita harus menaruh fokus kita sama Dia. Ya. Yaitu kita yang berperan sebagai tubuhnya di dunia ini. Ya, coba lihat, ya setiap kita yang berperan sebagai tubuh Kristus harus mengutamakan kepalanya. Dia yang harus mimpin kita, benar enggak? Ya, dia yang harusnya selalu jadi fokus di dalam kehidupan kita. Ya, coba lihat, dialah juga apa? Sumber hidup bagi kita. Ya, saya pernah bilang ya, gini, yang namanya sumber hidup berarti gini, kalau di luar dia kita nggak bisa hidup. Bener ya? Ikan sumber hidupnya air, bener nggak? Kalau ikannya dikeluarin dari air, apa yang terjadi? Masih hidup, tapi nggak lama. Setelah itu mati. Kita bisa nggak tinggal di luar Tuhan? Bisa. Tapi pertanyaannya berapa lama kita bisa? Ya kan? Tapi di dalam Tuhan artinya apa? Di dalam sumber hidup, namanya sumber hidup kita akan hidup terus menerus. Makanya jangan pernah terpisah dari Tuhan, nggak bisa. Ya, dialah sumber hidup, firman Tuhan yang bilang tuh. Ya, di ayat 18 ya, dialah juga sumber hidup bagi kita dan dialah yang pertama kali mempunyai hidup yang kekal sesudah bangkit dari kematian. Ya, karena dia pernah mati ketika dia mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Ya hal itu sesuai dengan rencana Allah. Ya hal itu sesuai dengan rencana Allah Bapa supaya anaknya menjadi yang terutama dalam segala hal. Harusnya dia menjadi pusat atau yang paling diutamakan dalam segala hal, dalam keputusan kita termasuk. Ya. Karena apa? Karena Bapaknya sendiri yang menghendaki dan memutuskan supaya anaknya ketika menjadi manusia, ya ada catatannya, ketika menjadi manusia tetap mempunyai semua sifat Allah. Ya. Ayat 20 bilang begini, Allah merencanakan hal itu supaya apa? Melalui Yesus segala sesuatu, baik yang di langit maupun di bumi, ini menarik, berdamai kembali dengan Allah Bapa. Ya, Yesus adalah Raja Damai, setuju? Dia yang mendamaikan antara kita dengan Bapa, antara kita dengan Allah. Perseteruan manusia dengan Allah diperdamaikan oleh Yesus. Ya, kita yang seharusnya nggak bisa mengenal Dia, kita yang seharusnya nggak bisa melihat Dia, diperdamaikan oleh Yesus. Makanya kenapa Yesus harus jadi pusat kehidupan kita? Kenapa? Karena Dia sudah mendamaikan kita dengan Allah. Sesuatu yang nggak mungkin, sesuatu yang mustahil yang bisa dilakukan oleh manusia adalah berdamai sama Tuhan. Itu mustahil. Cuman Yesus satu-satunya yang memungkinkan kita berdamai dengan Allah. Ya.
Nggak ada pribadi manapun, nggak ada siapapun, nggak ada orang yang sekudus apapun, nggak bisa. Memperdamaikan dirinya sendiri dengan Tuhan nggak bisa. Ya, cuman melalui Kristus kita diperdamaikan kembali sama Tuhan, sama Allah. Sehingga apa? Supaya kita bisa menerima kemuliaannya lagi. Kita diciptakan dengan kemuliaan yang luar biasa, setuju? Ya kan? Benar nggak? Dan kita kehilangan itu ketika manusia jatuh dalam dosa, tapi apa? Kita diberdamaikan kembali sama Tuhan melalui Kristus. Ya, perdamaian itu hanya terjadi melalui darahnya. Coba, hanya. Berarti cuma satu-satunya, nggak ada yang lain, nggak ada cara lain. Ya, perdamaian itu terjadi hanya melalui darah anaknya yang mengalir di kayu salib. Ini harus jadi sebuah kesadaran kita, ya, bahwa Natal bukan cuma sekedar event, tapi kelahiran seorang bayi yang kudus, seorang bayi yang luar biasa, yang oleh darahnya apa? Bisa memperdamaikan kita. Ya sekali lagi bukan supaya kita hidup dalam dosa, bukan. Tapi supaya kita hidup di dalam Kristus. Ya kan? Dan menghasilkan buah. Amin. Ya. Harusnya ketika kita tahu bahwa kita sudah diperdamaikan oleh darahnya, kita semakin menghargai Kristus. Makanya kenapa kita jaga hidup kita bukan lagi karena takut hukuman, bukan. Bukan karena lagi takut masuk neraka, bukan. Kita jaga hidup kita jaga kekudusan kita berusaha taat sama firman. Karena apa? Karena Kristus sudah mati buat kita dan itu cukup. Ya. Karena begitu besar kasih Allah sama kita, makanya kita jaga hidup kita, bener gak? Karena kita udah ngeliat pengorbanan yang luar biasa, harusnya kita jaga hidup kita. Gini, setiap orang yang akhirnya ketemu sama Yesus harusnya mengalami perubahan. Dan kita baru bisa mengalami perubahan kalau kita menyadari bahwa oleh karena kita, Yesus harus mati di kayu salib. Yang mulia harus menanggung segala dosa. Ya, oleh karena siapa? Oleh karena kita. Makanya itu jelas harusnya kita hidup buat Dia, bener gak? Harusnya kita belajar untuk hidup buat Tuhan. Bukan karena rasa takut akan dihukum, bukan. Tapi karena kita menyadari begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jadi Yesus adalah pendamai buat setiap kita. Yesus adalah Raja Damai, kalau firman Tuhan katakan. Ya. Coba lihat, memang sebelum mengenal Yesus, hidup kita, ini penjelasannya ya, hidup kita jauh dari Allah. Dan kita selalu memusuhi Dia. Ya, jadi artinya apa? Kita akan selalu memberontak sama Tuhan sebelum mengenal Yesus tapi. Ya. Ya, kita selalu memusuhi Dia dalam pikiran dan perbuatan kita yang jahat. Tetapi apa? Sekarang, ya hari ini sekarang, Yesus sudah menjadi pengantara sehingga kita apa? Berdamai dengan Allah. Ya, sesuatu yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin karena Yesus. Ya, hal itu terjadi sewaktu Yesus dalam keadaan sebagai manusia mati disalibkan untuk menggantikan setiap kita. Jadi di hadapan Allah kita sudah disucikan dan bersih tanpa noda, seakan tidak pernah berbuat dosa. Makanya jangan berbuat dosa lagi. Bener gak? Karena kita sudah disucikan oleh Kristus. Dengan darahnya, dengan salib. Yang menjadi bukti, menjadi lambang cintanya Tuhan buat kita. Harusnya salib cukup untuk merubah kehidupan kita. Dari yang jahat jadi yang benar. Harusnya salib cukup jadi alasan untuk kita bertobat. Bener gak? Ya kan? Yohanes bertobat, Yohanes yang tadinya berebutan hak duduk di sebelah kiri makanan Yesus, bener gak? Yang tadi kita baca firmannya tuh, yang dituliskan oleh Yohanes. Dia berubah ketika dia melihat salib, bener gak? Dia bisa menuliskan karena begitu besar kasih Allah. Ya, dan setiap kita harus belajar juga menyadari bahwa kita harus berubah. Ya, menjadi semakin serupa dengan Kristus seharusnya, bener gak? Ya. Dengan apa? Dengan kesadaran bahwa Yesus sudah mati buat kita. Dan itu harusnya cukup. Ya, untuk kita berubah menjadi semakin serupa dengan Dia. Amin. Ya. Jadi ayat 20 sampai 22 jelas Dia menjadi pendamai kita sekaligus Dia yang membuat kita akhirnya bisa berubah menjadi semakin serupa dengan Dia. Amin. Di luar Dia kita nggak akan pernah bisa menjadi semakin serupa dengan Allah. Ya, kita harus terus melekat sama Yesus. Nggak bisa di luar Dia. Ayat 23, ya. Ini ayat terakhir sebagai penutup, ya. Ayat 23 bilang begini, kesucian itu akan terus berlaku bagi kita. Ya, asalkan kita tetap percaya pada apa? Kabar baik yang sudah kita terima. Kabar baik itulah dasar dari semua yang kita harapkan. Ya, janganlah kalian berpindah dari dasar itu. Bertahanlah. Firman Tuhan bilang, ya, bertahanlah.
Karena apa? Karena kabar baik itu sedang disebarkan ke semua daerah di dunia ini dan saya Paulus sudah ditugaskan untuk memberitakannya. Ya, Natal bicara tentang kabar baik ini. Ya, Natal bukan bicara tentang happy-happy di luar sana, bukan. Natal bukan bicara tentang kita bikin agenda liburan, bukan tentang itu. Natal bicara tentang Yesus yang menjadi pendamai kita dengan Allah. Ya. Jadi kita harus mengutamakan Yesus dalam setiap agenda. Ya. Di tahun 2024 live saya jadi gini, saya punya live. Ya kita sometimes kita bikin agenda pertemuan live karena kita ketemu pertemuan live itu di luar hari Minggu. Ya kita punya pertemuan live di luar hari Minggu. Ya. Dan sekarang yang salah satu menjadi pokok di dalam pertemuan live kami adalah ketika kami harus menghadirkan Tuhan di tengah keluarga kami. Ya. Karena banyak banget keluarga-keluarga yang mungkin lupa untuk menghadirkan Tuhan di tengah keluarganya. Ya kemarin waktu kita bikin rencana untuk bikin Christmas dinner, ya saya sama anak-anak live saya tanggal 24 akan Christmas dinner tuh. Ya tiba-tiba Tuhan ingetin saya untuk gini, semua anggota live harus bikin Christmas dinner sama keluarganya. Banyak khususnya anak-anak muda, mereka bikin Christmas dinner di luar sana tapi lupa untuk bangun hubungan sama keluarga. Ya. Tapi sebaliknya kita harus belajar untuk apa jadiin Kristus sebagai yang terutama. Dan di dalam live kami sedang belajar sama-sama untuk menghadirkan Kristus di dalam segala aspek kehidupan. Ya karena firman Tuhan yang suruh. Ya kan? Firman Tuhan yang minta kita untuk ngelakuin hal itu. Dan kita gini, bukan cuma Paulus, harusnya kita pun yang telah menerima kesaksian itu, yang telah menerima Injil harusnya memberitakannya, benar gak? Memberitakan tentang Kristus, memberitakan tentang kebaikan Tuhan, memberitakan tentang apa? Karya keselamatan Tuhan. Itu tugas kita harusnya. Bukan tugas pendeta, bukan. Bener deh, bukan cuma tugas pendeta, bukan cuma tugas Om Santo, bukan. Tapi tugas semua kita. Mulai dari keluarga sampai ke pertemanan kita seharusnya. Ya, jadi pastiin setiap keluarga menjadikan Kristus sebagai yang utama. Ya, jadikan Kristus sebagai yang paling penting. Ya, hadirkan Kristus. Makanya kenapa Natal jadi momen yang terbaik buat at least ya, setiap agenda yang kita buat, setiap rencana yang kita buat, mau itu Christmas dinner, mau itu libur panjang sekalipun, mau liburan segala macam, jangan lupakan untuk bikin agenda untuk Tuhan. Pastikan berpusat untuk Tuhan. Ya. Amin.